Antasari Azhar, sering kita lihat di koran, mengerikan? Tidak perlu, karena KPK itu bukan untuk ditakuti, tapi kita ingin dihormati, dihargai, dan juga kita ingin KPK itu adalah satu lembaga yang oleh masyarakat diharapkan untuk dapat melakukan perubahan dari sepak terjang penegakan hukum. Kalau jalan kemana-mana, kalau Pak Antasari datang ke satu gedung atau sedang mau pergi makan di satu tempat, orang melihatnya, ada perasaan bahwa mata itu mengikuti, melihat kemana Antasari Azhar, dengan siapa ya sedang berjalan. Ada perasaan itu? Memang akhir-akhir ini tidak saja perasaan, tetapi sering saya katakan bahwa dulu saya leluasa makan di warung Tegal ya, harus masuk warung makan Padang, tapi sekarang semua memang terasa melihat. Saya tidak mengerti apakah mungkin karena ini juga karena bantuan pers ya, memblow up suatu kegiatan sehingga orang tahu. Tetapi itu semua justru membuat bahwa kita akan lebih hati-hati, bahwa ternyata sepak terjang KPK ini diperhatikan oleh seluruh masyarakat. Jadi kita lebih waspada, hati-hati, profesional dan proporsional. Buat saya pertanyaan, bagaimana seorang istri ketua KPK itu membawa diri di dalam masyarakat? Sulit, ancaman, surat kaleng. Bung Peter, saya 20 tahun lebih jadi penegak hukum, suami dari istri dan ayah dari anak-anak saya. Dalam perjalanan 20 tahun lebih sebagai penegak hukum, mulai bertugas di daerah kecil sampai di Jakarta, mungkin inilah yang sering saya pertanyakan diri saya, bahwa ada satu ayat mengatakan bahwa Tuhan tidak akan memberikan beban kepada kita jika kita tidak mampu untuk memikulnya. Sehingga diberikanlah beban-beban pekerjaan kepada saya yang seringkali menjabat perhatian. Pertama dulu belum pernah ada kasus lingkungan hidup yang terhukum. Waktu itu kasus pertama yang saya sidangkan di Riau, yang tersangkanya warga negara Singapura. Mungkin ingat limbah beracun. Yeah. Selanjutnya terus perjalanan di era Orde Baru pada waktu itu 92, saya sudah menahan seorang camat yang korupsi, juga jadi berita walaupun di daerah. Tahun 90-an? 92 sudah menangkap seorang camat? Iya, karena korupsi. Camatnya dari partai apa? Waktu itu kan masih... bukannya camat itu harus berpartai? Saya kira ngerti lah Pak Peter waktu itu kan, sudah pejabat daerah itu kan bagaimana. Korpri lah. Ya, Korpri. Dan pindah ke Jakarta, begitu juga. Tahun 94, 95, saya dipercaya untuk melakukan eksekusi pidana mati kasus narkoba warga negara Malaysia pada waktu itu juga penuh tantangan. Dan waktu tugas di Sulawesi juga pada waktu itu bagaimana menangani DPRD, sempat dapat tantangan berat, 27 orang anggota DPRD melakukan penahanan, tapi semuanya untuk kepentingan penyidikan. Sehingga dalam perjalanan ini keluarga sejak awal, walaupun dalam tingkatan rendah ancaman ya dan lain-lain, tapi paling tidak mereka akhirnya sudah terbiasa dalam artian begini, kalau ada telepon masuk rumah sehingga kita pertimbangkan ini diangkat atau tidak, apa ini baik atau tidak, tapi karena kondisi keterbiasaan itu, kemudian tahun 2003 ada kesempatan kami dengan keluarga menunaikan ibadah haji. Akhirnya kita katakan bahwa semuanya itu kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Kewajiban kita adalah berikhtiar. Berkejar ini adalah berikhtiar. Sedangkan kita kemana dan kita mau jadi apa dan kita nanti mau diapakan dan bagaimana dampak terhadap kita atas ikhtiar kita ini, semuanya rencana Tuhan kita kembalikan pada Yang Kuasa. Tetapi sebagai manusia, tentunya saya harus tetap waspada
Dalam artian anak-anak juga saya beritahu bahwa jaga ucapan, jaga sikap, jangan menimbulkan antipati orang. Dan juga sama keluarga juga, istri juga saya katakan begitu. Kalau tidak betul-betul karena kepentingan hal tentu, untuk apa ya baru jalan di luar rumah. Dan kami sendiri ya, tentunya kewaspadaan itu kita sikapi dengan perlu lakukan semacam membangun network ya, untuk kepentingan positif untuk membangun upaya penegakan hukum di Indonesia ini. Jadi karena apa? Kadang-kadang kala mungkin Bung Petra sendiri kan bagaimana sebenarnya saya kan dipertanyakan. Artinya apa? Semula banyak orang mengatakan bahwa takut bertemu ketua KPK. Takut ketemu ketua KPK kan begitu. Ini kalau terus saya maintain, saya bina seperti ini akan membahayakan penegakan hukum. Karena apa? Karena ketua KPK tidak perlu ditakuti, justru mitra. Bahwa berkeluhlah kepada kami, berkeluh kesahlah kepada kami. Apa persoalan? Karena KPK ini ada di tengah-tengah masyarakat, ini ingin melakukan perubahan. Pemberantasan korupsi itu bukan hanya penindakan, bukan hanya menangkap, menahan orang, bukan itu sebagian kecil tindakan kita. Lebih banyak kepada pencegahan. Bagaimana dengan kondisi bangsa kita seperti ini, kita kaya raya, sudahkah kita atur kebijakan secara benar? Yang semuanya itu akhirnya berpulang kepada kepentingan masyarakat. Masyarakat ingin sejahtera, masyarakat ingin aman, masyarakat ingin kenyang saja perutnya, kan gitu. Nah, untuk itu maka KPK membuat renstranya dalam kristalisasi bahwa pemberantasan korupsi dalam perspektif pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Baik, tapi ya, kita bisa bicarakan itu sebentar dalam ya, pagi ini. Saya ingin kembali sebentar, ya, Pak Antasari, kepada istri. ya. Pernah nggak istri itu mengatakan, Bapak hati-hati, Bapak hati-hati loh, ini kok saya nggak enak gitu. Pernah nggak memberikan peringatan, anak atau istri memberikan peringatan kepada Pak Antasari? Hati-hati. Setiap hari sebelum saya berangkat kerja selalu pesan itu disampaikan, berhati-hati. Karena bagaimanapun dukung keluarga sangat dominan. Saya berbahagia, berbangga punya keluarga seperti sekarang ya, karena dukungannya begitu dominan dan mereka juga bisa menyikapi diri dengan langkah-langkah yang saya lakukan.